رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح 100 مرة وإذا أمسى 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وفي رواية أبي داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. وفي رواية أحمد أنه يقول ذلك 3 مرات حين يمسي وحين يصبح. وفي رواية الطبراني بإسنادين وإسناد أحدهما جيد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته الشفاعة يوم القيامة. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya ia telah mendengar Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa di pagi hari mengucapkan 100 kali dan di waktu petang 100 kali kalimat subhanallah wa bihamdihi, maka akan diampuni dosa-dosanya sekalipun lebih banyak daripada buih di lautan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim, dan beliau menjelaskan hadis ini adalah sahih berdasarkan syarat-syarat sahih Muslim. Diulangi, Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang di waktu pagi mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, di waktu petang ia juga mengucapkan kalimat itu subhanallah wa bihamdihi 100 kali, niscaya pasti Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Wa in kana aktsara, sekalipun dosa-dosanya itu lebih banyak. Kalau di dalam beberapa hadis, sekalipun dosa-dosanya itu sebanyak, artinya sama dengan banyaknya buih di lautan. Dalam hadis ini bunyinya aktsara, lebih banyak daripada buih di lautan. Lalu ulama-ulama kita, para masyayikh, mengajarkan kita perasaan supaya kita ini merasa bukan sebanyak buih di lautan dosa kita ini. Sebanyak mana buih-buih di lautan, dosa kita lebih banyak dari itu. Ditambah sebanyak mana pasir, butir-butir pasir di dunia ini, tetap lebih banyak dosa kita dari itu. Ditambah lagi butir-butir air hujan yang turun ke dunia ini, tetap dosa kita lebih banyak dari itu. Ini kalau dalam urusan diri harus merasa seperti itu, sehingga sebanyak manapun kita istighfar, kita belum merasa cukup. Sebanyak mana kita memperbaharui taubat, tetap kita merasa belum cukup. Ini perasaan yang benar dan cara yang benar. Bagaimana mungkin tidak Nabi Agung baginda sallallahu alaihi wasallam, penghulunya para imam dan para rasul, para nabi dan para rasul, beliau sendiri juga banyak istighfar dan banyak taubat. Padahal beliau itu suci dari dosa, maksum, terpelihara daripada dosa. Kalau kita ini yang setiap saat dalam dosa, harus merasa dosa kita ini tetap lebih banyak daripada buih-buih di lautan, ditambah butir-butir pasir di dunia, ditambah lagi butir-butir hujan yang turun di dunia, sehingga kita ini tidak merasa lebih dari siapapun di dunia ini. Sering kita ulang-ulang, cara memandang diri, tidak ada orang yang lebih banyak dosanya dari saya, tidak ada orang yang tidak lebih berharga dari saya. Cara melihat orang lain, setiap orang lebih baik dari saya. Ini cara menatap yang benar, dan ini akan menyelamatkan kita. Selamat daripada takabur, selamat dari
merasa kecil ketika kita melihat diri kita merasa kecil. Nah, orang yang merasa dirinya kecil, nanti Allah Ta'ala akan jadikan dia besar dalam pandangan manusia. Tapi orang yang merasa dirinya besar, sebaliknya nanti Allah akan jadikan dia kecil, bahkan hina dalam pandangan manusia. Amalannya subhanallah wa bihamdihi, kan mudah. Saya pikir orang yang tidak pernah mendengar amalan ini, sekali dengar walaupun daya hafalnya tidak kuat, tetap cepat hafal. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Paling-paling cuma 1,5 menit. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sekalipun lebih banyak daripada buih di lautan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Lebih cepat daripada menghabiskan segelas kopi. Tapi bagi siapa yang ditolong oleh Allah, yang ditolong oleh Allah, yang dibantu oleh Allah, yang diberi cahaya oleh Allah, yang diberi taufik oleh Allah, ya mudah. Tetapi kalau tidak ditolong oleh Allah, bertahun-tahun tetap kita tidak punya kekuatan untuk mengucapkan satu subhanallah. Karena tidak ada satu ketaatan yang kelihatannya sekecil apapun yang dapat kita buat tanpa pertolongan Allah. Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali di waktu pagi, juga subhanallah wa bihamdihi 100 kali di waktu petang, Allah Ta'ala pasti akan mengampuni dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosanya itu lebih banyak daripada buih di lautan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Nabi Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang di waktu pagi juga di waktu petang dia mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, pasti Allah Ta'ala akan redha kepadanya. Allah akan redha kepadanya. Di dalam riwayat Al-Imam Ahmad ada tambahan mengucapkannya 3 kali. Barang siapa mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, atau wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu petang, haqqan 'ala Allahi ayyurdiyah, hak atas Allah untuk redha kepadanya. Hadis terakhir dari Sayyidina Abi Darda radhiyallahu ta'ala ia berkata bahwa Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang berselawat ke atasku di waktu pagi 10 kali saja. Barang siapa yang berselawat ke atasku di waktu pagi 10 kali, wahina yumsi 10, dan di waktu petang 10 kali, adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah, niscaya ia pasti akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Lelah enggak kira-kira 10 kali selawat? Kecapean tidak? Sulit tidak? Mudah tidak? Semuanya bergantung pertolongan. Nah, jawabannya ahlul iman ini beda. Mudah enggak? Oh, mudah. Belum. Mudah tidak? Mudah kalau ditolong Allah. Sulit enggak? Berat enggak? Iya, berat. Sulit kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka kata ulama, yang paling kita butuhkan di dunia ini adalah Allah sebenarnya. Di waktu pagi yang paling kita butuhkan adalah Allah. Hajat kita yang terbesar adalah kepada Allah. Seberapa besar hajat kita kepada air untuk bertahan hidup, hajat kita kepada Allah jauh lebih besar dari itu. Seberapa besar hajat kita kepada makanan untuk bertahan hidup, hajat kita kepada Allah jauh lebih besar dari itu. Seberapa besar hajat kita kepada makanan-makanan yang bermutu, makanan-makanan yang mengandung kandungan-kandungan yang kita butuhkan untuk kesehatan tubuh kita,
hajat kita kepada Allah jauh lebih besar dari itu. Seberapa besar hajat kita kepada kendaraan untuk aktivitas keseharian sepanjang hidup kita, hajat kita kepada Allah jauh lebih besar dari itu. Berapa besar hajat kita kepada udara, kepada oksigen untuk bertahan hidup, hajat kita kepada Allah jauh lebih besar dari itu. Hajat kita yang terbesar, hajat kita yang paling besar, dan hajat kita yang sebenar-benarnya kita memang berhajat kepadanya siang dan malam, pagi dan petang, sepanjang kehidupan kita sampai kematian kita adalah Allah. Hajat kita terbesar adalah kepada Allah. Karena nasib baik buruk kita dalam genggaman Allah, senang susah kita dalam genggaman Allah, mulia hina kita dalam genggaman Allah. Maka jaga hubungan baik sama Allah. Pertama-tama jaga hubungan baik dengan Allah. Kita numpang di rumah seseorang, tanah-tanah orang, rumah-rumah orang, apa yang kita pakai semuanya punya orang. Kita numpang pakai, dipinjamin. Maka kita mesti harus jaga hubungan baik dengan orang yang pemilik rumah, pemilik tanah, pemilik semua yang kita pakai. Selagi hubungan kita akan baik kepada mereka, maka mereka akan tetap memudahkan kita juga begitu. Kita tinggal di bumi Allah, berteduh di bawah langit Allah, bertahan hidup pakai udara milik Allah, makan dan minum semuanya punya Allah. Memandang dengan mata yang Allah beri kepada kita, kita mendengar pakai telinga, dan daya dengar yang ada telinga juga pemberian Allah. Sewaktu-waktu Allah kuasa mencabut kalau Allah tersinggung. Kalau Allah tersinggung ke kita, kalau Allah marah ke kita, Allah cabut semuanya, mau bilang apa? Hajat kita terbesar adalah kepada Allah. Untuk bisa berselawat kita butuh Allah. Untuk bisa ucapkan sallallahu ala sayyidina Muhammad tok sedikit. Tapi untuk bisa ucap kalimat ini kita berhajat kepada Allah. Berhajat kepada Allah. Kalau Allah tolong, kita bisa berselawat dengan selawat yang pendek ini dalam satu hari bisa 10.000 kali, 12.000 kali, 15.000 kali. Kalau ditolong, kalau nggak ditolong oleh Allah, sepanjang hari lewat tanpa selawat. Dan kita baru terkejut nanti pas mati. La ilaha illallah. Ketika orang berbondong-bondong datang pada Nabi, Nabi sambut mereka dengan senyuman, dikasih syafaat, dikasih minum langsung dengan tangan Nabi. Kita terlalu malu, nggak selawat dulu baru terima. Mau datang takut Nabi cemberut, nggak datang kita butuh. Nengok orang kok disambut Nabi dengan senyuman, waktu itu nanti baru terkejut. Hajat kita terbesar sebenarnya sesungguhnya adalah kepada Allah. Ini kan kita udah tahu nih, cuman 10 kali aja, pagi-pagi 10 kali, nanti sore 10 kali. Sholawat apa aja? Sholawat yang pernah kita talqin malam Ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Ada yang hafal? Udah ditalqin. Udah ditalqin. Yang nyatat udah dicatat, yang rekam sudah direkam. Udah direkam. Jadi hidayah Allah. Fadilahnya apa? Sekali kita selawat dengan selawat itu sama dengan kita telah berselawat kepada Nabi 600.000 kali. Mahal atau murah itu amalan itu? Lem yang rekam udah apa? Hidayah. Amal ini hidayah. Amal ini sekali lagi hidayah. Lagi teringat maka kita ulangi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Pernah kita talqin ya? Kita baca salawat itu sekali saja seimbang dengan kita telah berselawat 600.000 kali.
Kalau kita harus menyelesaikan selawat jumlah 600.000 kali butuh waktu berapa tahun? Hari-hari 10 kali aja udah cukup. Hari Jumat 1000 kali. Kan banyak waktu. Sambil nyetir boleh, sambil santai boleh, minum kopi sarapan pagi pakai ketan, sambil itu sambil nyetir, sambil ngabisin kopi segelas. Di sela-sela itu selawat boleh. Amal ini mudah. Dan memang sangat dimudahkan. Kaifiatnya nggak mesti harus berbelit-belit, sulit-sulit, tidak. Tetapi sekali lagi tetap akan menjadi mudah kalau ditolong oleh Allah. Yang terakhir kita talqin malam Ahad pengajian salawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-'ala al-qadr al-'azim al-jah بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه وسلم. Apa faedahnya? Yang sambut kita di liang lahat adalah Nabi Agung Bagita Rasulullah Muhammad SAW. Nabi sambut kita di lahat. Bisa diamal, insya Allah, kalau ditolong oleh Allah. Gitu juga yang paling ringan, salawat yang paling ringan, dan ini dijaga oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup. Keliling kemana-mana, orang baik-baik, suka banget. Kadang-kadang datang cuma untuk mengucapin salam aja. Maka jangan sepelekan menjawab salam walau dari siapa. Terkadang kalau yang mengucap salam itu orang yang gagah, baru kita respect menjawab salam. Tapi kalau yang ucap salam kita nggak kenal, kumuh, kumal, bau, Assalamualaikum, ya respect. Boleh jadi yang datang itu orang yang khusus di sisi Allah. Cuman karena kelihatannya seperti itu, sebenarnya yang terlihat oleh mata kita adalah gambaran amal kita. Nanti bagi orang-orang tertentu melihatnya, wah, tampan, indah, bersih, harum, karena begitulah amalannya. Penampakan orang-orang berdasarkan amal itu. Seperti yang nempel di mata kita, kacamata hitam ya semua kelihatan hitam. Kok gelap ya, kok hitam, kok mendung, padahal nggak mendung karena dia pakai kacamata hitam. Datang cuma untuk ucap salam saja. Beliau itu sholawatnya itu. Nabiullah Khidir sholawatnya sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nafasnya Nabiullah Khidir itu, tarik nafasnya sallallahu ala Muhammad, hembus nafasnya sallallahu ala, bertahan hidup ribuan tahun. Ini kan mudah ini kan, selamatnya pendek aja pun boleh juga. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, kemudian tadi zikir yang diajar oleh Rasulullah, yang dengan sebab keberkahannya Allah ampunkan dosa-dosa kita sekalipun lebih banyak dari duit di lautan apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kalau capek duduk, pegel duduk sambil berdiri. Ada salah seorang ulama kita, masyayikh kita, karena beliau fisiknya uzur, terkadang beliau nggak sanggup duduk. Nanti kalau beliau kadang-kadang udah terasa nggak kuat duduk, menyelesaikan amalannya itu beliau berdiri, masih di dalam masjid, jalan sambil tarik tasbih, menyelesaikan amal sambil jalan. Boleh. Yang penting amal. Tapi sekali lagi senantiasalah bersandar kepada Allah, senantiasalah berharap kepada Allah, senantiasalah minta tolong kepada Allah. Jangan pernah kita bersandar pada kekuatan diri kita, karena kita lemah, kita nggak mampu, kita tidak tahu, kita tidak punya, bahkan kita bukanlah apa-apa. Kita baru bisa, kita baru punya, kita baru mampu kalau ditolong oleh Allah. Semoga Allah karuniakan kita taufik untuk amal sampai pada